Oke, welcome back to my channel. Jadi selamat datang di kanal Bola Plus. Jadi hari ini saya mau buat video tentang pelatih baru Timnas Indonesia yang baru kemarin diresmikan oleh PSSI. Kita langsung masuk ke intronya. Oke, jadi kemarin sudah diresmikan lewat akun official PSSI dan Timnas Indonesia bahwa pengganti Sintayong atau STY adalah Patrick Kluivert. Patrick Kluivert ini adalah orang Belanda, sesuai dengan clue yang juga dikasih tahu oleh Pak Erik. Orang Eropa, orang Belanda, spesifik adalah bekas penyerang timnas Belanda ya. Jadi Patrick Kluivert. Saya nggak mau bahas soal pro dan kontranya, karena sudah banyak yang bahas juga pastinya. Tagar-tagar out tentang beberapa berita kasus yang terdahulu dari Patrick Kluivert, saya nggak mau bahas. Saya juga nggak mau berlama-lama bersedih tentang kepergian Sintayong yang secara mendadak, yang sebenarnya kita masih ada peluang di 4 sisa laga ini bersama Sintayong, tapi ya apa mau dikata, kelola atau kendali mengenai evaluasi pelatih ada di PSSI, terutama di Ketum Erick Thohir, dan akhirnya ya udah, saya cuma bisa bilang welcome pelatih baru, welcome menir Patrick Kluivert. Dan Patrick Kluivert ini meskipun banyak yang menyaksikan karirnya tidak secemerlang saat dia masih menjadi pemain, karena Patrick Kluivert besar di Ajax Amsterdam dan membawa Ajax menjadi juara Liga Champions, terus ke AC Milan juga meskipun tidak begitu baik, sukses lagi di Barcelona. Dia juga kalau tidak salah pernah terakhir jadi top skor Piala Eropa tahun 2000 ya, atau 2004 bersama Savo Milosevic Yugoslavia kalau nggak salah. Itulah kira-kira penampilan dari Patrick Kluivert yang saya tahu dulu gitu ya. Nah sekarang telah menjadi resmi pelatih Indonesia. Jangka pendeknya targetnya adalah dengan misi membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, baik lewat playoff ronde keempat, atau kemungkinan bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 ya. Jadi mungkin peringkat 2 lah. Asisten yang dibawa juga sudah diresmikan. Yang pertama adalah Alex Pastur. Alex Pastur ini saya kurang familiar, tapi ternyata saya baca-baca profilnya dia cukup mentereng ya. Dia sukses membawa klub Eerste Divisie atau klub kasta kedua Liga Belanda selalu promosi, kurang lebih itu ya. Artinya dia punya kualitas yang di atas rata-rata pelatih kasta teratas papan tengah menurut versi saya, meskipun tidak membawa klubnya di papan atas ya. Artinya membawa klub kasta kedua ini tidak mudah, apalagi saya perhatikan Liga Belanda ini, kasta keduanya Eerste Divisie ini agak sulit. Jadi yang lolos itu juara bertahan, juara liganya, ada playoff hanya satu kalau nggak salah playoffnya tuh. Jadi dua klub yang promosi, atau ditambah lagi promosi playoff ada juga kalau nggak salah, ada playoff juga, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak semudah pada saat di liga lain ya, yang hanya 3 klub langsung, 3 terbawah degradasi, 3 teratas bawahnya langsung naik lagi gitu, kurang lebih seperti itu. Karena saya tidak banyak punya data tentang Alex Pastur, meskipun teman-teman boleh lihat di Wikipedia atau di data-data profil lainnya gitu di halaman resmi. Yang kedua adalah Denny Lanzat. Nah kalau Denny Lanzat saya kurang lebih familiar, karena dia dulu pertama kali muncul saya tahunya di AZ Alkmaar. Waktu AZ Alkmaar tidak diduga-duga dia melewati 3 klub besar Belanda, Feyenoord, PSV dan Ajax. AZ Alkmaar, Denny Lanzat. Dan yang paling saya notice, dia adalah punya keturunan Indonesia, dari leluhurnya di Maluku gitu. Tapi nggak tahu apakah bisa eligible atau tidak. Tapi kan zaman dulu kita masih ragu ya untuk apakah pemain keturunan ini bisa dinaturalisasi gitu. Karena dulu juga saya sempat zaman waktu masih ada tabloid bola, waktu saya masih kecil, saya sering baca nama pemain Belanda ini seperti nama-nama yang saya dengar di daerah Maluku ya, atau Ambon terutamanya, seperti Jeffrey Lewakabesi, terus juga Ignacio Tuhuteru, Bartla Tuheru, itu nama-nama Maluku yang sebenarnya kalau dulu sudah
diproses untuk program naturalisasi, mungkin mereka bisa saja diajak. Tetapi dulu kan nama Indonesia tidak sebesar sekarang, apalagi media juga sangat menyoroti terus. Semua orang mau buat konten tentang Indonesia, baik itu tentang sepak bola maupun sektor lainnya gitu ya. Banyak konten kreator atau YouTuber yang selalu membuat konten tentang Indonesia gitu. Jadi sekarang masuk ke ranah sepak bola pun, apalagi ditambah sekarang nama Indonesia selalu hype, selalu dibahas di luar negeri gitu. Jadi makin besar aja namanya. Jadi orang tidak ada lagi yang bilang di mana Indonesia, apa itu Indonesia, apakah Bali dan Indonesia sama. Nah, balik lagi ke Denny Lanzat. Jadi ceritanya ini dari ketum Erick Thohir yang sudah mulai warawiri bersama jubirnya Pak Arya Sinulinga, meskipun tidak berbarengan. Di beberapa podcastnya Pak Erick Thohir juga menjelaskan dan menceritakan yang akhirnya saya juga menganalisa sendiri ya, soal possibility atau kemungkinan Indonesia ke depannya gitu di 4 sisa pertandingan round 3 ini. Jadi waktu akhirnya diputuskan bahwa Patrick Kluivert yang menjadi kandidat terkuatnya, karena dari cerita Pak Erick sih dari 3 nominasi terakhir hanya 1 yang akhirnya mau datang karena di hari Natal ya. Saya juga nggak tahu nih apakah ini jadi bahan jokes netizen atau memang sebenarnya ini sangat seriously gitu. Lalu untuk asisten sendiri, sebenarnya Erick Thohir itu menginterview sendiri, jadi terpisah, bukannya atas kemauan Patrick Kluivert sendiri. Jadi kurang lebih yang saya tarik itu dari podcastnya, kesimpulannya bahwa ada 3 nominasi calon asisten pelatih, akhirnya diputuskan si Patrick Kluivert untuk memilih 2 orang yang akan membantunya, jatuh kepada Denny Lanzat. Yang pertama sih buat saya masuk akal karena Denny Lanzat selain keturunan adat Indonesia juga, dan dia katanya bisa bahasa Indonesia, artinya ada nilai lebih, nilai plus, dia bisa bahasa Indonesia, dia juga tahu kultur Indonesia. Nah yang kedua ada Alex Pastur. Kalau di sini sih saya kurang familiar namanya, tapi katanya justru ini si taktik jeniusnya ada di sini gitu. Ya whatever. Nah yang terakhir katanya akan ada datang lagi direktur teknik. Ada nama besar, yaitu seorang legend, Louis van Gaal. Saya dulu tahunya waktu dia pertama kali saya lihat melatih Barcelona maksudnya, zamannya Rivaldo, Kluivert, Luis Enrique ya, dan Luis Figo juga. Nah itu dia. Terus juga dia malang melintang ke AZ Alkmaar juga, Bayern Munchen, terus juga pernah di MU kalau tidak salah, timnas Belanda pastinya. Nah, tetapi ini masih dibantah oleh siapa? Oleh Pak Erick Thohir. Dan juga Ruud Gullit juga sempat membuat statement bahwa ada yang menanyakan apakah Louis van Gaal akan turun lagi tapi menjadi Dirtek. Dijelaskan oleh Ruud Gullit bahwa untuk Dirtek sih kemungkinan Louis van Gaal tidak masuk kriteria karena dia umur sudah lanjut usia, di usia 70-an. Terus juga Dirtek itu kan harus banyak ketemu orang, banyak harus ke lapangan, harus keliling daerah-daerah negara tersebut gitu ya, untuk rencana dan program jangka panjang sepak bola negara tersebut gitu. Jadi untuk ukuran usia yang sudah tidak muda lagi, bahkan bisa dibilang sudah terlalu tua untuk banyak bepergian, dirasa tidak mungkin. Kalau untuk menjadi pelatih mungkin timnas ya, karena timnas nggak sering banyak rutin bertanding gitu, jadi tidak banyak aktivitas juga untuk di lapangannya. Dan kita juga masih menunggu apakah akan ada Dirtek atau tidak, karena Dirtek pun dari tahun-tahun kemarin sempat diisukan dari Jerman lah, dari Jepang lah, dari Korea lah gitu. Oke. Lalu kita akan masuk ke tadi pembahasan analisa dari maksud dari podcastnya Erick Thohir di beberapa stasiun TV. Saya mengambil analisanya begini sih. Mungkin aja possibility ya, ini masuk akal, masuk logika saya. Jadi menurut PSSI yang diwakilkan oleh ketumnya sendiri Erick Thohir dan juga jubirnya Arya Sinulinga, bahwa faktor atau ya faktor penting pemantiknya itu adalah pada saat setelah pertandingan ngade Bahrain di luar Indonesia, kegagalan menang dan dikunci 2-2 di gol terakhir yang agak kontroversial. Ada friksi-friksi di sana, dan menghadapi China, locker room atau ruang ganti yang tidak kondusif. Nah itu diceritakan dari dibuka lah oleh PSSI sendiri, yang mereka sendiri yang
mengklarifikasi. Saya nggak mau terlalu jauh, nggak mau bahas, tapi mereka sendiri yang membuka statement seperti itu yang membuat jadinya seluruh netizen bertanya-tanya gitu, ada apa ini, kenapa baru dibuka, kenapa sekarang setelah berpisah baru buka bobroknya gitu. Saya nggak bilang ini ada di posisi Sintayong yang menjadi terdakwanya, ya bisa jadi mungkin PSSI, bisa jadi mungkin ya kesalahpahaman antara pemahaman PSSI dan juga beberapa laporan pemain diaspora kepada dia gitu. Saya nggak mau bahas ke situ. Kalau dari yang saya lihat ini sebenarnya puncaknya sih di setelah pertandingan menghadapi Arab, bukan di China. Karena menurut hitung-hitungan saya gini, oke lah, Erick Thohir membicarakan bahwa setelah tragedi Kanjuruhan, kan akhirnya Erick Thohir menjadi perwakilan Indonesia untuk datang ke FIFA. Datang ke sana bertemu Presiden FIFA, menceritakan juga proyek jangka panjang atau program Indonesia beberapa tahun ke depan, dan akhirnya diambil dan didapatkan bahwa Indonesia kemungkinan untuk kelolosannya ada di tahun 2030-an. Nggak menyebutkan 2030 apa 2034 apa 2038, dia bilang 2030-an gitu, kemungkinan possibility-nya. Artinya dengan akhirnya Pak Erick Thohir mendapatkan kursi ketua PSSI, programnya makin dikembangkan, makin dipastikan bahwa harus sesuai dengan yang sudah disepakati gitu oleh FIFA, juga dibantu. Lalu Indonesia masuk lolos ke round 3 setelah hampir gagal karena di awal babak belur oleh Irak dan sering menghadapi Filipina ya, sebelum akhirnya bisa lolos ke babak ketiga ini dan mendapati di grup C ini dengan banyak pesaing yang berat menurut saya. Tapi lihat grup A, grup B pun berat. Kalau menurut saya di grup ini relatif berat, tetapi relatif seimbang juga. Kenapa? Karena beberapa faktor seperti Arab Saudi, saya lihat meskipun waktu itu masih dilatih oleh Mancini, tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya. Menurut analisa saya. Terus juga Australia sekarang bukan Australia generasi emas. Setelah itu generasi emas ada di, menurut saya, di tim Cahill, zamannya Harry Kewell, jauh sebelum lagi ada Mark Viduka gitu. Sekarang menurut saya kita masih bisa bersaing lah, minimal seri di kandang mereka gitu. Mungkin kita bisa menang di kandang. Itu yang jadi referensi saya. Jadi yang lawan terberat tetap Jepang gitu, yang tidak ada celah untuk menang gitu. Seri aja kita udah termasuk mahal gitu, yang harus kita bayar permainan ya maksudnya. Ya jadi kurang lebih. Sedangkan China sendiri dulu sempat lolos ke Piala Dunia, tetapi belakangan setelah liganya mulai sepi, mulai bangkrut, mulai turun lagi. Jadi China sendiri menurut saya tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya. Dan Bahrain juga saya masih yakin fight Indonesia gitu. Kita boleh kalah di kandang mereka, tapi kita bisa menang di kandang sendiri. Karena faktornya karena waktu itu kita pernah menang aja sih di Piala Asia. Itu analisa saya ya. Nah, menurut Erick Thohir juga dia bilang targetnya pun bukan target langsung. Mungkin dia sudah menghitung angka masuk akalnya, logikanya atau logisnya adalah 3-4 lolos. Berjuang untuk membuat peluang itu ada lagi di round 4 atau round 4. Karena 1-2 sudah tidak mungkin, satu sudah dipesan oleh Jepang di atas kertas, satu lagi mungkin milik Australia atau Arab Saudi yang langganan Piala Dunia. Sisanya mungkin kita berharap di 3 atau 4 bersaing dengan China dan Bahrain. Dan juga itu kurang lebih harus kita mengamankan 15 poin totalnya ya, minimal itu. Dan kata juga ada target per match. Nah, kalau yang saya analisa gitu, mereka membahas pemantikan saat kekalahan di China gitu. Buat saya, sejago-jagonya Indonesia dengan sekarang banyaknya pemain diaspora yang bergabung keturunan ya, kita tidak pernah bisa menang menghadapi China sekalipun itu di kandang mereka. Jadi menurut saya agak terlalu ini aja sih, terlalu pede aja sih kalau targetnya menang. Meskipun di posisi itu Cina lagi bonyok-bonyoknya gitu, lagi ampun-ampunan jelek mainnya. Dan karena ada peluang untuk menang, lalu ada beberapa strategi yang dirasa menurut netizen juga, menurut mungkin ini sebagian warga Indonesia juga, harusnya kita full attack ya gitu.
Harusnya kita mainkan playmaker Tom Hai yang lebih jago meng-create chance, create serangan gitu. Tapi malah kita bertahan di tengah atau berini di tengah ya gitu. Dan bahkan kita meskipun menang pole position hampir 70 lebih, justru mereka counter attack yang mematikan. Di luar kita memang sedikit agak blunder ya, bukan sedikit, mungkin banyak kali yang terlalu meremehkan. Dari Mes Hilger, dari Sen Patinama gagal menutup celah gitu. Iya, kalau menurut saya karena tadi mikirnya di Cina, kalau saya sih di Arab Saudi sih yang jadi patokannya itu. Jadi kalau misalkan lawan China setelah kalah, tetapi kalau misalkan lawan Jepang sih udah pasti kita target seri pun susah sih, pasti kalah tipis tapi dibantai 0-4. Nah kalau misalkan menghadapi Arab Saudi kita tidak bisa menang seri atau kalah, menurut saya Sintayong akan tetap stay melatih timnas setidaknya sampai akhir kualifikasi ini di 4 sisa gitu, sampai berakhirnya kualifikasi round 3 ini. Karena apa? Karena memang chance nya makin berat, tetapi kita masih bisa mengintip peluang gitu untuk Maret dan ini ya, dan berikutnya gitu. Menurut versi saya gitu. Kalau misalkan sekarang kenapa jadi berubah, kenapa Sintayong akhirnya diberhentikan, digantikan oleh Peter Clifford, faktor utamanya menurut saya ini kemenangan di Arab Saudi, menghadapi Arab Saudi gitu. Jadi pada saat menang, akhirnya sekarang kan kita ada di peringkat 3, hanya beda 1 poin dari Australia di peringkat pertama, dan peringkat Indonesia pun dengan Arab Saudi peringkat keempat sama, hanya menang selisih gol aja. Lalu di bawahnya pun hanya beda 1 gitu untuk China dan Bahrain. Artinya dari peringkat 2 sampai peringkat 6 ini masih peluangnya sangat besar gitu. Nah ini yang dilihat oleh Erick Thohir, akhirnya dia berpikir, menurut analisa saya lagi ya, ini jarak ke peringkat 2 hanya 1 gitu, dan kita sebelumnya rencana targetnya adalah 3-4. Karena ke atas peringkat 2-nya beda 1, kenapa nggak kita gaspol aja? Apalagi Pak Erick Thohir bilang ada istilah mengetes nyali gitu. Karena kita akan head to head di bulan Maret nanti, meskipun kita away, kayaknya ada keyakinan untuk kita bisa berbicara banyak deh, meskipun away ke sana gitu ya. Apalagi dengan kemungkinan masuknya beberapa pemain diaspora lainnya gitu, yang sedang diproses maupun yang sedang dinego juga oleh Erick Thohir untuk mengajak untuk bergabung. Jadi kalau menurut hemat saya ini, karena kita ada di peringkat 3 sekarang dan menang di menghadapi Arab Saudi sih pemantiknya gitu. Jadi ya udah sekalian gaspol aja gitu. Dan untuk memastikan bahwa kita harus banyak pemain bagus juga grade A, ya kita masih mengincar Ryan Flamingo dari FC Utrecht, terus juga Pascal Struijk dari Leeds United, back yang lumayan bagus. Terus juga kita masih ngejar yang sudah kemungkinan pasti akan diproses adalah Jairo Ridwal, tapi kemungkinan katanya berat untuk main di bulan Maret. Yang sudah fix oleh Romain, mungkin Mauro Gilstra dimasukkan kalau emang sudah beres atau rampung prosesnya. Ya seperti itu. Jadi kalau memang secara hitungan saya di bulan Maret nanti akan menghadapi Australia away, dan di kandang menghadapi Bahrain. Menghadapi Bahrain sih kita ada keyakinan untuk menang ya, karena kemarin pun kita hampir menang gitu kalau nggak ada gol terakhir atau gol telat dari Bahrain. Meskipun Bahrain kemarin main bagus di Piala Teluk ya, karena dengan komposisi pemain terus bertambah diaspora, jadi Erick Thohir ini ada keyakinan minimal bisa menahan Australia. Nah sejauh ini di grup C ini, di hampir tiap FIFA Matchday, artinya tiap 2 kali main ini tidak ada yang bisa menang 2 kali berturut-turut kecuali Jepang ya. Kemungkinannya adalah mungkin setelah menang seri, atau setelah menang kalah, atau seri-seri atau kalah-kalah gitu. Jadi kemungkinannya yang mungkin menang 2 kali adalah Jepang. Jadi Indonesia berambisi kalaupun bisa menahan seri Australia saat away nanti dan menang, mengunci kemenangan menghadapi Bahrain, kemungkinan kita bisa naik ke peringkat 2. Nah kalau memang kita sudah misalkan kepastian naik ke peringkat 2, artinya kita punya sisa 2 pertandingan dan 1 pertandingan kandang. Kemungkinan kita akan menguncinya di FIFA Matchday berikut ya, menghadapi China, sebelum ditutup akan menghadapi tuan rumah Jepang. Kayaknya ngambil cepatnya di situ deh pemikiran Erick Thohir. Saya juga sempat mikir banyak yang ini ya, tapi kalau lihat dari sini masuk akal juga gitu, di luar pro dan kontra STY, pro dan kontra datangnya Patrick Clifford dan
dijelaskan juga ya, selain jadi pelatih dengan nama besar juga, reputasi yang besar, dan sempat di notice juga Fabrizio Romano dan menjadi headline beberapa banyak negara Eropa juga ya Indonesia ini. Tugas selain meracik atau membawa Indonesia lolos adalah mengajak pemain Belanda keturunan Indonesia untuk segera masuk ke proses naturalisasi gitu. Yang kemarin mungkin agak sulit lah, meskipun dengan nama besar Erick Thohir pernah jadi pemilik Inter Milan, DC United, klub basket Philadelphia Sixers, sekarang pemilik Oxford United, masih banyak yang berpikir dua kali. Mungkin dengan adanya nama besar Patrick Kluivert yang pastinya menjadi legenda timnas Belanda, dan mungkin kalau nggak salah Patrick Kluivert itu, saya mundur ke belakang lagi, 2024 kalau nggak salah dia masih main di timnas ya. Nanti kita mundur hampir 20 tahun ke belakang. Pemain timnas yang sekarang ini 25 ke atas ya, rata-rata ya, ada yang di bawah juga. Artinya di saat mereka kecil sampai mereka beranjak dewasa, mereka menonton timnasnya ya ada nama Patrick Kluivert. Jadinya mereka punya bayangan, memori, nostalgia bahwa inilah legend mereka waktu kecil. Artinya ada rasa segan, rasa respect, rasa bangga kepada pemain ini dulunya gitu, dan sekarang menjadi pelatihnya sendiri. Itu yang mungkin jadi nilai plus Erick Thohir kepada Patrick Kluivert. Jadi selain bisa mengakomodasi pemain keturunan juga yang kebanyakan dari Belanda, dan juga bisa mengajak pemain yang sudah ditargetkan oleh PSSI untuk next pemain timnas berikutnya untuk proses naturalisasi. Gitu sih untuk sekarang. Banyak yang meragukannya sih, buat saya ya semua ya perlu pembuktian juga gitu. Meskipun ya untuk secara CV Sintayong lebih bagus daripada Patrick Kluivert ya secara karir kepelatihannya gitu. Sepak terjang pengalamannya juga, karena Patrick Kluivert banyak menjadi asisten aja sih. Tapi saya lebih menyoroti dan setuju beberapa statement yang bilang yang bekerja ya asistennya, itu Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Mungkin Alex Pastoor yang akan jadi ininya ya, yang meracik strategi taktikal, bahkan mungkin ininya di lapangannya gitu ya. Untuk Denny Lanzat mungkin perbantuan dari komunikasi, dari mengkomunikasikan termasuk dengan pemain Belanda, pemain timnas Indonesia yang lokal juga gitu. Jadi itu mungkin nilai plus dari Patrick Kluivert, di luar ya cerita-cerita yang bertebaran di sana tentang isu miring tentang Patrick Kluivert. Tapi kita ya kita di dalam sepak bola ini tidak harus melulu membahas yang baik-baik, karena ya saya mengerti dengan netizen yang terus menggantungkan seseorang itu harus kriterianya harus baik, harus mungkin jujur, harus amanah, harus ya di atas semua grade. Padahal kan nggak selalu begitu juga gitu. Di Eropa sendiri saja banyak pemain yang bermasalah, entah pergaulan bebas, entah seks bebas, entah dia mungkin perokok atau peminum yang dulu-dulu ya. Tapi kalau memang sejauh dia performanya bagus, sejauh dia memang karirnya bagus, sang pelatih pun tidak bisa menolak atau ini ya meminggirkan, kecuali memang beberapa pelatih yang saklek gitu kayaknya. Selagi dia bisa kasih gol, kasih trofi, kasih performa bagus, gak ada masalah gitu. Nah ini yang sulit diterima di kultur netizen Indonesia terutamanya. Ya maksudnya orang Indonesia gitu. Harus baik, harus jujur, harus amanah. Ya itu susah juga sih kalau dibenturkan dengan kultur seperti itu. Ya mudah-mudahan kita tidak usah berlarut terus dengan kepergian STY. Kita menatap timnas yang baru dengan pelatih baru, mungkin dengan taktik baru yang kemarin banyak yang bilang agak monoton, terlalu bertahan, terlalu mengandalkan serangan balik. Kalau ini kita akan melihat total football. Kita tidak tahu, bisa juga 4-3-4-3, bisa juga 4-3-3, karena kalau Belanda Patrick Kluivert mungkin 4-3-3, tapi saya melihat kalau yang ini yang dominansi Alex Pastoor, dia senang formasi 3-4-3 dan 3-4-2-1. Ya ini yang patut kita tunggu akan nanti jadi apa formasinya. Dan pemilihan pemain pun sepertinya apakah ada perubahan, apakah nama Elkan Bagot akan kembali lagi, apakah Mark Locke akan dicoba lagi gitu? Apakah ada tambahan pemain baru seperti mungkin Emil Audero masuk, kita tidak pernah tahu. Tetapi yang penting kita harus dukung timnas, dan bulan Maret nanti akan berlaga di 2 pertandingan, mudah-mudahan nilainya positif.
buat netizen yang langsung negatif, komen yang langsung berpikirnya jelek-jelek aja. Kalau kalah 2 kali, kalau gagal 2 kali, harusnya out, langsung pecat, gak expect. eh Ya susah juga sih gitu kalau kalau banyak pendukung timnas yang senang atau mendukung pada saat menang aja gitu, yang FOMO. Buat saya sih menang kalah tetap kita dukung timnas Indonesia. Yang penting kita bisa mengkritik dengan sopan, dengan santun, dengan ramah, jangan menyerang pribadi pemain tersebut atau pelatih tersebut. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam olahraga.